Salam semuanya. Sekarang gue lagi di tebing Kelapa Nunggal. Gue mau manjat sama sohib gue, ex ketua Mapalawi. Woi, manjat dulu ya. Anak dalam. Nih kayak gue balik ke zaman kuliah lagi. Gue bisa ngeliat kalsite di sini. Tuh kalsite tuh. Ada quartz kayaknya. Batu-batu apa itu? Lupa, baca buku sendiri, gue lupa. Coba berapa jalur yang bisa kita panjat hari ini. Moga-moga bisa paling nggak 3 atau 2. Tapi ya gak tau lah. Coba aja ya. Sekarang kita ada di tebing Arpam di Kelapa Nunggal. Nggak jauh dari Jakarta. Di sini cukup unik karena di sini ada guanya. Tapi bukan gua yang kita cari. Tebingnya ada 7 jalur dari 6A sampai 7A. Jadi cukup bervariasi dan kita bisa coba semuanya. Bagus kan 2003, saya 2008. Harus belum dipakai gimana? Aduh. Ini langsung naik. Cek mana, Pak? Mau. Langsung naik. Dikira kita Jago loh. kali. Maksudnya si Bagus itu sudah nemokin gitu. Gitu. Aduh, kebiasaan lupa gue kumat. Untung belum naik, harness belum dipasang. Makanya kayaknya si Bagus masih nggak yakin sama gue sampai sekarang. Jadi gue di double check, triple check sama dia apa gue masih bisa masang harness atau enggak. Aduh. Sekarang gue mau nyoba jalur Sibeng Yoman. Ini jalur 6A. Harusnya nggak begitu sulit, namanya juga buat pemanasan. Let's see. Kalau udah begini, gue ingat kayak zaman SMA dulu. Jadi si Bagus ini selain teman gue, dia juga merangkap sebagai pelatih gue. Dari mulai masang webbing, masang harness, masang tali, bikin simpul-simpul. Gue nggak tahu dia dapet ilmu dari mana. Yang jelas, tahu-tahu kita bisa manjat aja gara-gara ada ilmu dari dia. Biasanya dia yang naik duluan, gue yang ngebelai karena gue paling takut untuk ngelit, masang tali pengaman dan lain-lain. Mendingan dia yang ngerjain dan gue terima enaknya doang. Tapi berhubung demi kemacohan, maka gue harus duluan. Kali ini gue yang naik, dia yang ngebelai. Asik. Di luar dugaan, jalur ini bukannya nggak susah, tapi cenderung gampang menurut gue. Lebih ke posisi tangan kaki aja sih, nggak banyak kayak pinch grip atau segala macam. Secara teknikal nggak wah banget. Cukup menyenangkan tapinya. Nggak kayak di Dieng, di sana tebing andesit. Kalau di sini lebih kayak sandstone dan banyak banget gripnya tuh banyak banget. Jadi mudah, cenderung menyenangkan. Kayaknya buat SMA atau yang lagi belajar manjat di sini tuh asik banget. Lo mesti coba deh. Ya. Nah, part yang tricky-nya cuma di sini doang karena ada sedikit overhang. Jadi mesti pintar-pintar sedikit cari posisi tangan lalu mainin kaki. Sederhana sebenarnya, cuman perlu sedikit teknik. Kan? Gue udah onside. Gampang kan? Keren nih. Kona. Langsung onside. Onside dong ini. Nih. Dia yang diri.
Nggak susah-susah amat, kita cobain yang lain. Ya, oke. Sekarang gantian Mas Tri, dia mau coba jalur primadona. Ke kanan. Nah, boleh. Nah, itu kalau dibalik, dibalik gitu. Sip. Kakinya naik sedikit. Sip, dia benar lebih. Nyampe. Satu lagi lebih enak. Gaya kali Pak. Tangan kanannya dikit. Double. Dikit kanannya. Kakinya, sip. Tampak. Itu tanduk dikit lagi. Lompat. Ambil tanduk dulu. Kanannya ambil. Hop. Dah, situ. Kirinya pindah. Tangannya double. Tangannya digabung. Ya. Tangannya ditumpuk dua. Sini. Kaki kanannya Kaki kanannya langsung lebar kalau enggak? Itu ya, sip. Looking boleh. Hop. Eh. Terus, pindah bebannya. Ya, sip. Kanan ambil, kanan. Cakep. Kanan ambil boleh. Jalur primadona 6B+. Katanya ini jalur yang paling tinggi di Mari. Rate-nya 6B+. Sih harusnya dengan skill dia yang kemarin, apalagi udah pernah jatuh di dia yang kemarin, yang ini harusnya mudah buat dia. Sip. Terus, paksa. Oke. Dengkulnya masukin aja dengkul. Nah. Wes. Dengkul kanan tadi maksudnya. Gitu. Haduh. Entah si Bagus yang salah ngasih instruksi atau emang dia aja yang hobinya jatuh. Karena waktu di Dieng dia juga jatuh. Sekarang dia jatuh lagi. Tapi kita lihat seberapa jauh effortnya untuk sampai ke puncak. Sekarang percobaan kedua untuk melewati posisi yang sama. Kelihatan banget kalau dia sekarang lebih hati-hati. Mungkin traumanya kumat. Kali ini dia coba pakai yang benar. Dengkul kanan yang dinaikin, bukan dengkul kiri. Apakah dia bakal berhasil? Cakep. Kali ini dia berhasil. Walaupun mungkin dengan susah payah. Nah, kalau udah di sini mah tinggal satu langkah lagi untuk sampai ke atas. Nah, kan? Akhirnya dia juga sampai ke puncak. Walaupun dengan setengah mati dan jatuh jungkir balik. Semangat! Akhirnya. Kali ini si Bagus mau ngajarin kita gimana caranya untuk naik ke salah satu jalur yang paling sulit di sini, yaitu Rockmaster Trip 6C. Kalau dari penglihatan gue sih, ini jalur masih bisa dinaikin. Masalahnya cuman celah di antara jarinya itu cuman bisa masuk antara 1-2 cm. Jadi betul-betul menguras kekuatan jari. Selebihnya
Pas mulai itu startnya susah banget karena posisi yang bisa dipegang itu jauh di atas, jadi mesti loncat dikit. Kayaknya bakal menguras nyali untuk naik ke atas ini. Nah, begitu udah setengah manjat begini, baru tuh banyak tuh posisi tangan yang bisa dipakai, banyak hold besar, banyak lubang, jadi lebih pede lah kalau di sini. Tapi begitu naik lagi ke atasnya, udah mulai lagi sama seperti di bawah, susah nyari lubang. Gak tahu deh, mungkin gua nggak pede kali kalau udah di atas itu kalau suruh ngelit. Asli, jauh banget pegangannya. Si Bagus juga mesti nyari-nyari dulu yang mana yang bisa dipegang, yang mana nggak bisa. Ya kalau dari bawah tuh nggak kelihatan hold yang di atas posisinya di mana. Jadi mesti ngeraba-raba dulu. Tapi begitulah sama yang namanya si Bagus. Tetap aja nggak berubah dari zaman SMA. Masih jago juga dia. Begini jalurnya tetap aja dia onside. Masya Allah. Nah, sekarang waktunya dia ngewarisin ilmu ke Mas Tri supaya dia bisa manjat juga di jalur ini. Perlu tangga, Mas Tri? Namun tampaknya memang susah. Nggak ada tangga, didorong pun jadi. Akhirnya terpaksalah berkali-kali dorong itu pantat sampai dia dapat poin pertama. Aduh, kerjaan. Udah pun didorong, tetep aja dia melintir. Kayaknya emang susah nih jalur. Sekarang gantian gua dong. Karena gua malu, jadi tidak boleh didorong. Gua harus naik sendiri, entah gimana pun caranya. Nah, ini trik yang gua dapat. Loncat. Sekali, 2 kali. Lagi, pokoknya gua harus nyampe tanpa pantat gua disenggol orang lain. Nih, persiapan seluruh tenaga, seluruh kekuatan, ancang-ancang, niatnya mau lari, tapi gua nggak berani. Pelan-pelan aja dah loncatnya daripada nabrak hidungnya. Dorong sepenuh tenaga, akhirnya dapat juga. Berhasil kan cara gua? Di sini baru mulai terasa apa yang gue lihat tadi. Emang bener susah. Tuh posisi poin di atas nggak kelihatan. Dan gue takut kaki gue meleset karena lubangnya tipis banget. Paling cuma beberapa senti doang tuh bisa masuk di kaki. Aduh, gue takut, sumpah. Makanya Mas Tri gue suruh hold terus. Jangan sampai kendor itu tali. Karena gue takut jatuh kayak dia. Tuh kan, gue jatuh juga. Sekali, 2 kali, meleset lagi, 3 kali sampai meleset lagi. Aduh, lagi juga udah males karena gue takut jatuh. Tapi berhubung diliatin si Bagus, gue masih bisa. Oke, pokoknya sampai ke atas. Paling gak setengah lah ya, jangan di bawah-bawah banget karena cukup memalukan. Begitu posisi udah di tengah gini udah mulai enak. Soalnya banyak batu yang bisa dipegang, banyak hold besar, banyak lubang dan gue bisa ngeres di sini. Cuma masalahnya gue harus ngumpulin keberanian lagi untuk naik ke atas karena mulai dari poin ini udah nggak ada lagi pengamannya. Jadi gue mesti ngelit sampai ke atas. Inilah yang gue takut dan gue nggak pede di sini. Ya, lubang ambil, sip. Langsung kiri atas. Itu pasang bisa nggak? Coba pegang.
Nah, ini kelemahan gue. Begitu mau ngelit, kalau gue nggak yakin dengan kemampuan gue, mendingan gue nyerah deh. Soalnya tenaga gue udah hampir habis dan gue nggak yakin gue bisa ngeraih runner selanjutnya. Mendingan gue sadar diri, ini waktunya berhenti daripada bahaya. Jangan begitu dong. Ayo dong, Bon. Ayo, Bang. Gimana, Bon? Gus, Ya, lo jadi anak Mapalawi sejak kapan, Gus? Tata. gua kan kuliah SMA malu 2001. Kita alam SMA kan tahun Yes. 38. Masuklah gua UI sama Firman teman kita. Yes. Dia masuk perpustakaan, gua masuk arkeologi. Yes. Padahal gue yang masuk ke arkeologi ya. Lu mah sempet tes arkeologi? Tadinya kan gue bilang di waktu kita lagi latihan, lu kan talam tuh suruh- ada Mbak Kiki segala. Ah, lu Gue kan mau mau- bilang gue mau ke UI, kalau nggak sastra gue masuk arkeologi. Ya. Malah lo denger lo yang masuk arkeologi. Lu kan Rasanya mau bisa. lu kan di Eropa udah bersyukur di Inggris. Iya sih. Nah, ya kan. Gua kan emang dari Kiki tuh yang bilangin dulu. Lu masuk apa namanya? Arkeologi. Masuk Jurusan paling UI. gampang masuk. Masuk paling gampang tuh arkeologi, lu cocok katanya suruh jalan-jalan. Gua masuklah. Gampang, masa kagak lolos? Kan gak sebodoh-bodoh itu juga. Walaupun waktu itu nggak pernah belajar ya. Nah, nggak pernah belajar gua. Hari Aduh. Minggu nggak belajar, kita Latihan. salam 38. Iya. Nggak Ini jelas orang yang juga. ngajarin gue manjat tebing Dulu, dia. ya, dulu gua juga lupa, Bon. Coba Jadi ceritanya- pas lu cerita gua baru inget. Dulu tuh Talam 38 cuma ada hutan gunung doang. Pasti angkatan kita yang nggak tahu sebelum-sebelumnya. Kan naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung. Waktu itu masih zaman jahiliyah, masih ada segala macam lah yang nggak perlu disebutkan ceritanya ya. Nah, suatu hari kita pengen manjat tuh keren banget, ada panjat-panjatan, pengen coba. Tapi kagak ada alat. Akhirnya dia datang nih, punya senior, kita ambil alatnya. Enggak, tali kita itu tali kan, tali Iya. semi statis. Tali yang sudah tali karabiner segala macam hilang di senior kita. Ada sisa karabiner 2 biji. Kita sempat beli tuh, Bon, satu. Oh, karabiner Yang kecil. sisanya cuma karabiner satu yang Karabiner kecil kecil. gini. Sama tali karmantel, itu pun yang Karabiner statis. Mungkin ada 4 gitu kali ya. Iya, yang apa namanya tali statis itu yang panjang 50 meter tapi 30 meternya putus. Jadinya waktu itu tiba-tiba entah gimana lo ngajarin gue simpul 8. Nah, emang ngajarin lu, gue belajar di mana, Bon? Gue kagak tahu, pokoknya lu yang punya ilmunya tuh simpul 8. Habis itu minta izin ke Talaseta tuh. Iya, kita manjat tuh di situ. Heeh, Pakai tali seadanya. pakai tali seadanya. Nangis, Bon, kalau orang tua lu lihat lu manjat gitu, Bon. Jadi tali statis, pakai webbing, nggak pakai runner, karabiner doang seadanya. Yang penting bisa manjat aja. Akhirnya si anak talasetanya Gua ingat. ngeri, lihat kita kan dipasangin lah kita. Anak Talasetanya namanya si Jet Li. Oh, lu Gue masih inget gue minta izin kalau urusan wall climbing Talaseta, Li? Jet Li namanya. Oh, gue juga nggak apa. Gue kagak tahu nama samaran harusnya Udah kita sih. manjat. Kita sempat manjat di mana lagi, Ban? Talaseta Unas. abis itu udah Unas. Lumayan lah, naik. Itu kelas 2 berapa? Kelas 2, Ban? Nggak tahu. Terus lo jatuh yang pertama tuh di wallnya Talaseta, gue ingat banget. Jadi yang ngebileh si Firman, gue kan Emang kita bertiga sama Firman? ada siapa lagi waktu itu kan udah mulai jago lah kita berdua ajak Firman. Terus Firman, oh yang lu ngebilai, dia heboh sendiri tuh gimana muter-muter, lu udah kagak kuat di atas. Jatuh lah tuh 2 meter lebih tuh, gedebuk aja. sampai bawah. Kagak sampai bawah, di atas doang 2 meter. Nah, Kelas 2 kali itu ya? kelas 2. Dan itu pun diselamatkan karena salah masang runnernya. Jadi cuman runner satu dilibet-libet pakai webbing ikat lagi. Oh iya, betul. Aduh, orang gila, nekat. Ada. Salah cuman itu ternyata. Salah ternyata. Jadi kabel web sampainya webbingnya tuh kebakar jadi tinggal setengah segini sampai di bawah tuh. Untung dia selamat kagak putus di atas. Aduh. Nekat kita. Tapi kenapa lu masih manjat sampai sekarang, Gus? Ya kan gue ikut abis lulus itu gue mau Firman tuh ikut Mapala kan. Mapala UI. Firman tuh ya biasa, Firman kan lebih senengnya yang organisasinya, kalau gue kan yang manjatnya naik gunung. Kalau Firman naik gunungnya gitu. Firman naik gunung sama dia ngurus-ngurus organisasi lah, bakti sosial apa. Kalau gue manjat lah gue sampai selesai itu kuliah. Tahun berapa kuliah gue? Lumayan kan, 5,5 tahun gue. Gue 7 tahun. Kita udah paling lah. Tapi kan kita lulusan universitas top semua, nyong kagak ada yang kagak. Lu di Eropa, di Australia lu sanggih bener deh. Lu kan UI, angkatan kita mah keren-keren semua. Kagak ada yang bego, lulusnya dong lama. Itu mah dimaklumi lah. Itu Ya. ada satu bos HR Gojek, canggih banget. Udah pindah sekarang dia, Ya, bikin pindah. startup dia sekarang. Keren juga. Kayak gitulah. Terus udah tuh gue. Ya tapi gue baru manjat lagi ya
semenjak pandemi kan seperti FH tuh Juni tahun lalu lah gue mulai manjat lagi, Iya. mulai menggila lagi. Lo kenapa dulu kan lu udah sejak kawin itu kan nggak pernah manjat lagi, nggak pernah naik Masih gunung. manjat masih, cuman Bergaul sama gue juga lu kagak mau, perasaan sombong amat. sialan. Cuman emang belum dulu masih ya biasa kan kita di masa-masa baru lulus terus apa namanya Ngejar karir kerja gitu kan. Sekarang kan udah bisa ada waktu lowong dikit. Asik. Manjat lagi kita. Manjat lagi kita. Jadi kita bersatu lagi ya. Tapi memang gue kan sepedahan gitu ya. Tapi manjat atau jogging, tapi lebih enak emang manjat. Yes, nggak tahu kenapa ya. Ya, Nanti kita kumpulin lagi teman-teman kita ya. gitu. Oh anak Talam, berterima kasih lah sama dia. Kalau nggak ada dia kagak bakal lo jadi juara panjat tebing itu nggak ada ceritanya. Gara-gara dia nih. Tapi kan nggak juga. Gue manjat kan senior nomor 1 kita Bang Deden tuh Oh iya. atlet panjat. Emang setelah gue masuk Mapala, mulai tuh apa namanya ajak anak-anak berapa kali tuh ke Ciampea, kenalin ke tebing Ciampea tuh pada cerah. Iya. Kan jebolannya Rahman, Fariska, siapa Dea tuh, Ferry. Fariska, Dea, Dia. Winda. Ferry, Winda nah. Itu masuk Mapala. Asik. Penerus gue ada penerusnya lah anak Talam. Asik. Di 38 anak Mapala anak Talam di Mapala. Sejak itu si Rahman kan jadi guide gunung gitu. Apa dia? Asosiasi Pemandu Gunung. Asosiasi Pemandu Gunung. Halo Rahman, apa kabar? Ini lu upload nih begini gua ngoceh. Ngoceh loh, gua upload. Aduh, bahaya juga nih. Man, ntar kalau ke Kartens ajak ya. Gue pengen coba. Gue belum pernah ke Kartens sih, Man. Sama, belum sampai ke Papua gue. Paling jauh cuma Sulawesi doang. Yuk kita Kartens yuk. Gimana? Gua ngoceh aja lu rekam nih, gua malu nih, Bang. Gitu kira-kira, Bon. Oke deh. Jadi buat tetap semangat anak. Kalau ini video buat anak Talam nih. Semuanya. Buat semuanya. Gue tetap pesan buat anak Talam Ntar karena gua kita cut aja yang mana penting mana anak kagak. Talam 38 tetap semangat di pandemi. Apa namanya? Regenerasinya dijalanin. Yes. Tetap cari aman kita. Yes. Jadi buat kalau buat latihan anak Talam misalnya junior aja kesini tuh deket banget. Tinggal naik motor, mereka kan naik mobil, naik motor. Latihan di sini ngeliat kan teori itu di sekolah tebing apa di sini langsung bisa praktek gitu. Asik. Dibandingin Ciampea lebih Ciampea jauh. ya? Ciampea itu sebenarnya dekat tapi macet gitu. Jadi kalau di sini lebih dekat, lebih enak. Gitu sih guys. Oke? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Deh. Thank you.